Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tentunya pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dakwah keliling. Kali ini kami hadir dari Masjid Darus Saadah, Jalan Harapan RW 12, Lorok Pak Jo, Palembang, yang insya Allah sama-sama kita akan mendengarkan tausiah agama dengan tema kita hari ini adalah akhlak Rasulullah sebagai landasan motivasi kerja. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz atau juga Qori kita, Ramadan Putrajaya SPD, yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh qori kita, Ramadan Putra Jaya SPD dan juga Cynthia Fatma Ayu. Kemudian membacakan surat Al-Ahzab ayat 21-23. Pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tema yang akan kita angkat adalah akhlak Rasulullah sebagai landasan motivasi kerja. Menarik karena memang berdasarkan redaksional dari Al-Quran surat Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwasannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Insyaallah tentunya kita akan sama mendengarkan tema kita tersebut yang disampaikan alhamdulillah pada hari ini akan disampaikan tentunya oleh Habib Ali Koror Al-Haddad. Kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang samu kita muliakan, yang kita cintai dan selalu kita patuhi para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, penerus perjuangan lisan dakwah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliau-beliau selalu istiqomah
untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh hadirin hadirat, mustami'in mustami'at jamaah Masjid Darus Saadah yang insya Allah sesuai dengan nama masjid ini Darus Saadah, tempat orang-orang yang berbahagia. Insya Allah kita yang hadir menjadi orang-orang yang mendapatkan saadah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, di malam hari ini yang tadi pagi kita memperingati daripada hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kesempatan dari Allah untuk sama-sama duduk bersilaturahmi, untuk sama-sama kita duduk berkumpul di tempat yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Sehingga insya Allah dengan nikmat tersebut kita akan sedikit mengupas, akan sedikit membahas tentang samudra yang tak terbatas daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita membincangkan tentang Nabi Muhammad, maka kita akan membincangkan tentang seorang sosok yang sangat super, seorang sosok yang sangat istimewa, seorang sosok yang sangat luar biasa. Karena hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tidak katik bapak-bapak, nabi-nabi lain tidak katik ibu-ibu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala puji akhlak budi pekerti beliau di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlakmu, sungguh budi pekertimu wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, itu melampaui daripada akhlak-akhlak terpuji yang lain. Artinya maksud daripada ayat ini, kalau ada di antara kita yang memiliki akhlak terpuji, yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, maka sehebat apapun akhlak yang dimiliki oleh selain Nabi Muhammad, itu tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menandingi, bahkan tidak mampu untuk menyamai daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita pada malam hari ini, di saat kita akan membahas tentang akhlak Nabi Muhammad, sedikit demi sedikit insya Allah kita diberikan kesempatan, diberikan akhlak, diberikan hidayah, diberikan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan ayat yang sering kita dengar, bahkan insya Allah mayoritas kita hafal ayat ini. Apa ayat tersebut? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dan sungguh, kata Nabi, katanya Allah, sungguh dan sungguh di dalam pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakum, untuk kalian semua umat Nabi, uswatun hasanah, terdapat budi pekerti ataupun suri tauladan terbaik.
Yang namanya suri tauladan itu artinya contoh. Yang namanya suri tauladan itu artinya adalah sampel. Sampel dari apa? Ini perlu kita bahas. Kita sering membahas ayat ini tapi kita lupa makna daripada apa yang dimaksud dari ayat tersebut oleh Allah. Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh. Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswah, sebagai sampel. Yang namanya contoh harus ada untuk apa? Yang namanya sampel harus ada sampel untuk apa? Nah ini pertanyaan. Maka dijawab oleh ulama. Seluruh hamba Allah yang ada di alam dunia, maka dia ditugaskan dengan tugas yang sama. Berjenis kelamin apapun, berstatus sosial bagaimanapun, entah dia kaya, entah dia miskin, maka dia punya tugas dari Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah di dunia ini melainkan kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, disinilah timbul pertanyaan. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka tentunya kita harus tahu mak mano cara kita ibadah. Maka sosok Nabi Muhammad Allah wujudkan di alam dunia untuk menjadi uswah contoh bagi seluruh umat mak mano cara mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada uswatun hasanah, Nabi dijadikan contoh. Nah, timbul pertanyaan, contoh untuk apa? Kalau Nabi dijadikan sampel dari apa? Kita sondingkan atau kita sambungkan dengan ayat yang lain. Allah mewajibkan seluruh hamba untuk ibadah. Tentunya kita tidak tahu cara ibadah. Kita tidak bakal mampu untuk menghambakan diri kepada Allah kecuali harus ada sampel. Dan yang mencontohkan tata cara penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, Allah nobatkan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad ketika beliau hidup, beliau ini contoh untuk ibadah. Ibadah ini kata ulama terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah. Ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa maksud ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu artinya adalah ibadah yang murni ibadah. Seperti apa contohnya? Salat. Salat itu dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam itu murni bentuknya adalah ibadah. Contoh yang lain ibadah mahdhah adalah puasa. Puasa itu dari mulai kita dikumandangkan atau masuknya waktu sholat subuh sampai masuknya waktu maghrib, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, itu namanya ibadah murni. Nah, seluruh ibadah murni atau ibadah mahdhah itu wajib kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Salat kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli."
Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Cara solat yang kita saat ini lakukan, dari mulai takbiratul ihram, kemudian kita ruku, kemudian kita i'tidal, sujud dan seterusnya sampai salam, itu adalah solat yang dahulu di saat Nabi Muhammad masih hidup, beliaulah yang mencontohkan gerak-gerik dan ucapan-ucapan solat. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat, selain beliau Rasulullah menjadi uswatun hasanah untuk ibadah penghambaan diri kepada Allah dengan ibadah yang murni, beliau juga menjadi uswatun hasanah untuk ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni. Maksudnya apa ibadah yang tidak murni? Zahirnya, tampaknya, kulitnya, casingnya bukan ibadah. Tidak kati dia mengucapkan zikir, tidak kati dia ngawikan sujud dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hitungan catatan malaikat, yang melakukan hal tersebut dianggap wong yang beribadah. Nah, ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau solat, kalau kita nyingok ada wong ruku, langsung kita ngerti, oh wong ini lagi solat, jelas murni ibadah. Tapi kalau yang ghairu mahdhah, zahirnya, tampaknya, kasat matonya, kulit casingnya, itu bukan gerak-gerik ibadah. Tetapi secara batin di catatan malaikat dihitung ibadah, di sisi Allah ada pahala. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, kemudian kalau bapak-bapak ibu-ibu bertanya, kira-kira contohnya apa? Ibadah yang ghairu mahdhah, contohnya apa? Oh, banyak contohnya. Yang salah satu contohnya adalah tema yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas malam ini, yaitu masalah bekerja, atau coro Palembangnya namanya begawi. Karena wong Palembang ini begi, kalau ditanya kemana ada gawe. Nah, banyak gawe wong kita nih kan. Jadi begawi, yang namanya begawi, pekerjaan apa baik yang kita lakukan, secara zahirnya minta maaf itu bukan ibadah. Ada bapak yang dionyo menjadi pedagang, pagi-pagi dia keluar rumah, dia membuka tempat usahanya, dia buka warung atau tokonya dia, sampai jam 4 atau jam 5 sore dia ngelayani pelanggan. Kira-kira bapak itu tuh ibadah atau tidak? Zahirnya tidak ibadah. Tetapi inilah yang tadi kita dengarkan ayatnya di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad datang untuk memberikan rahmat untuk kita seluruh alam. Alang keruginya kita bapak-bapak, misal ibu-ibu, ada wong yang umurnya 60 tahun. Kalau dalam satu hari satu malam dia tidur 8 jam, artinya 8 jam dari 24 jam itu sepertiga hari dia pakai untuk tidur. Betul tak hitungannya tuh? Jadi sehari semalam kan 24 jam. Kalau misalnya dari 24 jam itu 8 jam dia gunakan untuk tidur, artinya sepertiga hari itu dia pakai untuk di pojok kasur. Nah, kalau sepertiga, artinya kalau misalnya umurnya 60 tahun, 20 tahun dia tidurnya. Oh, banyak dia tidur tuh. 20 tahun di pojok kasur. Ini anjuran dokter. Kata dokter tidur jangan kurang dari 8 jam. Ya sudah kita peloi. Oh, ternyata pas dihitung-hitung rugi bapak, rugi ibu. Sepertiga umur kita
Itu kita pakai untuk tidur. La haula wala quwata illa billah. Kalau misalnya sepertiga umur kita 20 tahun kita pakai untuk tidur, itu hitungannya rugi. Kenapa? Dak katik nilai ibadah, tidak katik pahala dari Allah. Kemudian kalau misalnya hitung pula kita beraktivitas untuk aktivitas dunia, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, hitunglah berapa jam itu. 8, 9, 10, seterusnya. Taruh kalau 8 jam juga. Artinya 20 tahun yang lain kita gunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas dengan aktivitas dunia yang tak katik sedikit pun manfaatnya untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Kira-kira rugi apa tidak? Rugi. Kalau umur 60 tahun, 40 tahun sudah hilang. 20 tahun hilang untuk tidur, 20 tahun hilang untuk begawi. Sisa 20 tahun. Sisa 20 tahun ini kita kurangi waktu kita masih kecil, 15 tahun. Sisa 5 tahun. Sisa 5 tahun. 5 tahun inilah yang kita gunakan untuk sholat wajib, yang kita gunakan untuk sholat sunnah, yang kita gunakan untuk puasa wajib, puasa sunnah, yang kita gunakan untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu, duduk iktikaf di masjid. Dari total 60 tahun ternyata 5 tahun cuma untuk ibadah yang sifatnya mahdoh. Nah kira-kira ada wong yang 5 tahun ibadah, diinjuk Allah umur 60 tahun, yang dipakai untuk ibadah cuma 5 tahun. Wong model ma ini nak masuk surga ada lokaknya dak? Bapak-bapak, ada wong dapat umur 60 tahun, modal dari Allah. Umur tuh modal dari Allah, umur 60 tahun, tapi dipakai untuk ibadah murni, sholat, puasa, hadir majelis taklim, duduk iktikaf di masjid, ngaji Quran, zikir dan seterusnya, cuma 5 tahun. Kira-kira wong model mah ini ada lokaknya dak masuk surga? Insya Allah masih ada. Alhamdulillah. Nah maka Nabi datang untuk memberikan rahmat. Sayang dari 60 cuma 5 tahun. Yang 20 tahun itu nah yang nak diejokan oleh Nabi. Mak mano tedoknya kita bisa ada pahala. Mak mano begawi kita tuh bisa ada pahala. Itu yang diejokan Nabi. Itulah makna daripada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita mau kasih nian jadi umat Nabi Muhammad. Gara-gara beliau tedoknya kita yang seharusnya bukan ibadah jadi ibadah. Nah cuma tadi kalau kita pengen tedoknya kita ada nilai ibadah, contohlah Nabi Muhammad. Contoh apanya Ustaz? Contoh cara tedok Nabi, contoh adab-adab Nabi ketika beliau nak tedok. Satu, jangan tedok kecuali punya banyu wudu. Ustaz aku dak nak sholat. Siapa ngomong kau nak sholat? Kau nak tedok mbak wudu. Nabi yang ngomong. Kemudian kedua, tidur jangan lupa baca doa. Yang paling pendek doanya bismikallahumma ahya wa amud wa bismika amud. Yang panjang lagi bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas solihin. Bapak-bapak hafal? Kalau tidak hafal tak apa-apa, yang penting sudah pernah dengar. Jadi kalau besok ditanya malaikat mungkin haki, oi bro, kau pernah tak dengar doa itu, membaca doa itu? Tak pernah. Dengarnya? Pernah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi ngajarkan yang ketiga untuk tidur yang terakhir, yaitu beliau ngajarkan tidur itu kalau pacak berbaring miring sebelah kanan. Ini sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad ngomong siapa yang dionyo pas tidur dalam keadaan suci berwudu
maka jasadnya memang di pucuk kasur, cuma ruhnya itu sujud di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong ini tidur memang, cuma ruhnya itu sujud di bawah arsy-nya Allah, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu. Jadi kalau pengen kita tiduknya dihitung pahala, contoh uswatun hasanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begawinya kita 20 tahun. Dari mulai kita metu rumah jam 7, balik rumah jam 4 atau jam 5. Oh, ya apalagi Palembang macet, banjir pula. Nah, gitu. Di apa namanya? Di jalan umur kita habis. Sayang. Maka Nabi Muhammad beliau ngajarkan mak mano supaya begawinya kita, bekerjanya kita ada nilai ibadah di sisi Allah. Uswatun hasanah dari Nabi Muhammad. Mak mano caranya? Satu, pasang niat yang baik. Jadi pas kita keluar rumah, memang jodolnya nak nyari duit. Nggak usah kita nak ibadah, jadi dulu. Memang jodolnya nak nyari, yang namanya begawi itu yang nyari duit. Memang niatnya nak nyari duit, cuma jadikanlah duit itu tuh ada sisi nilai ibadahnya. Mak mano, ya Allah, aku diperintahkan oleh nabimu di dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad menyampaikan, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka aku niat, ya Allah, aku keluar rumah yang nak ku cari memang duit, tapi duit yang ku cari duit yang halal. Dengan niat ini, maka setiap bapak-bapak, ibu-ibu dapat rezeki, dapat duit 1.000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, maka rezeki yang masuk daripada rezeki yang halal itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi kalau ada loka yang mengot-mengot, yo ditolak. Sebagai pembuktian memang niat kita untuk nyari rezeki yang halal, maka di saat kita dibenturkan dengan sesuatu yang sifatnya haram, maka kita siap untuk menolak rezeki yang haram tersebut. Insya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya gawian kita itu dapat pahala di sisi Allah, maka Nabi Muhammad menyebutkan at-tajirul amin, as-saduqul muslim, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Apa artinya? Ada tak yang tahu artinya? At-tajirul amin, pedagang, pekerja, pengusaha. Al-amin, yang dionyo jujur. As-saduq, yang bisa dipercaya. Al-muslim, yang beragama Islam. Jadi Nabi ngomong, kalau ada pedagang, pengusaha ataupun pekerja, karyawan, dionyo punya 3 sifat ini. Pertama al-amin, yang kedua as-saduq, yang ketiga al-muslim, dionyo jujur, dionyo bisa dipercaya alias amanat. Kemudian dionyo beragama Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggal, yang wafat dalam keadaan syahid di medan perang fi sabilillah. Jadi luar biasa. Yang diomongin Nabi ini pedagang, bukan wong ahli ibadah sholat, bukan. Yang disebut oleh Nabi ini adalah pekerja, karyawan, bukan yang gawiannya banyak puasa, bukan. Yang disebut oleh Nabi, siapa yang dionyo begawi, pas dia begawi jujur, pas dia begawi amanah, pas dia begawi dia dalam keadaan beragama Islam, maka selama dia begawi ada nilai pahala di sisi Allah. Kalau dia meninggal
dan sifat ini melekat ada pada dirinya, kaget di akhirat kumpul sama syuhada, kumpul sama wong-wong yang meninggal syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu keutamaan, keistimewaan wong yang meninggal syahid apa dia sikok beda usah banyak-banyak. Sikok wong daripada syahid itu bisa menyelamatkan 70 keluarganya yang harusnya mereka masuk neraka. Oh, bukan mudah ini, bukan basing-basing bapak-bapak, ibu-ibu. Ada wong syahid meninggal, kemudian ternyata pas di akhirat ada keluarganya 70 ekor. Harusnya mereka itu gara-gara amalnya tidak baik masuk neraka. Kemudian si kok syahid ini dia minta sama Allah, dia mohon sama Allah, ya Allah, fulan bin fulan keluarga aku, fulanah binti fulan keluarga aku, tolong ya Allah keluarkan mereka dari api neraka, evakuasi, diselamatkan dia. Nah 70 wong keluarga itu selamat gara-gara si kok wong. Kemudian hadirin yang terakhir, ana pengen menutup ceramah singkat ini dengan satu kisah. Ini waktunya singkat. Kalau nak membahas Nabi Muhammad nih, nak dinjuk 2 jam 3 jam setahun bertahun-tahun tidak bakal habis. Karena yang kita bincangkan ini Nabi wong yang super istimewa. Satu kisah. Suatu hari Rasulullah, beliau ini sidak. Sidak ini beliau turun ke lapangan, masuk ke pasar kota Madinah. Jadi beliau masuk ke pasar kota Madinah. Begitu beliau masuk ke pasar kota Madinah, tiba-tiba beliau ini mendapati ada seorang daripada penduduk kota Madinah, dionyo itu jualan gandum yang masih berbentuk biji gandum, bukan gendum cak kita yang muat godo-godo, bukan. Kalau gendum itu sudah halus, ini masih berbentuk biji. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti di depan kios atau di depan lapak daripada pedagang yang menjual biji gandum tadi, lalu beliau memasukkan tangan beliau yang mulia ke dalam karung biji gandum tadi. Jadi dicucuknya oleh Nabi sampai ke bawah. Tiba-tiba pas diangkat oleh Nabi, beliau dapat di tengah sampai ke bawah biji gandum tu dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Akhirnya Nabi Muhammad nanyo sama pedagang tadi, mahadzal balal. Mahadzal balal. Ini basah apa? Kenapa yang kering kau taruh di pucuk, yang basah kau taruh di bawah? Ini kan cara pedagang. Cara pedagang yang busuk taruh di bawah, yang bagus-bagus taruh di pucuk. Cara pedagang apa dia tulisannya besar nian, serba 10.000. Pas kita masuk ternyata kalau 10.000 yang ini 15. Nah, tebudi. Nah, jadi cara pedagang. Apa cara marketing kata orang sekarang nih kan. Jadi Nabi nanya, ngapo? Ada apa dengan basah ini? Maka pedagang itu menjawab, asobathu as-sama ya Rasulullah. Minta maaf Nabi Muhammad, kemarin karung ini terkena hujan. Terkena hujan, makanya yang bawah ku taruh di pucuk, yang kering yang basah ku taruh di bawah, yang kering aku taruh di pucuk. Langsung Nabi Muhammad beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna. Ini ancaman dari Rasulullah. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang melakukan penipuan, siapa yang melakukan penyelewengan, falaisa minna, maka wong yang menipu, wong yang menyeleweng, yang tidak amanat, itu bukan kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ucapan Nabi ini bukan ucapan yang kita anggap main-main.
Siapa yang menipu? Bukan umat Nabi. Apa efek sampingnya? Kalau seorang umat Nabi Muhammad melakukan penipuan, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu artinya kelak di akhirat, di saat dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, minta pertolongan dari Nabi Muhammad, maka di saat wong yang menipu tadi datang ke Rasulullah membawa dosa kesalahan yang sangat banyak, minta sama Nabi untuk diberikan syafaat pertolongan supaya dia masuk surga, apa kata Nabi Muhammad? Anta lasta minna, engkau bukan dari kelompok kami. Kau melakukan penipuan, maka kau bukan kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, inilah kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, maka contohnya sudah ada, yaitu Rasulullah. Contohlah Nabi, suri tauladanilah Nabi, baik di dalam ibadah yang sifatnya mahdoh ataupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh sebenarnya sangat banyak, cuma berhubung waktu, maka sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada malam hari ini, insyaallah bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Habib. Waduh, luar biasa ini. Penjelasannya sangat-sangat enak sekali buat didengar dan juga dicerna ya Bapak Ibu ya. Baik, kita tes kesemangatannya dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik Ustadz, selanjutnya kita persilahkan tentunya kepada jamaah majelis taklim yang ingin bertanya pada Ustadz atau juga pada Habib Ali Korol Al-Haddad terkait dengan tema kita akhlak Rasulullah sebagai landasan motivasi kerja, atau yang di luar tema boleh? Silahkan. Baik, kami persilahkan tentunya untuk bertanya. Ada yang di depan sini bapak-bapaknya dulu mungkin? Kami persilahkan. Ya. Baik, silakan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahyar Rizal. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Rasulullah mendidik para sahabat agar taat dan ikhlas? Terima kasih. Terima kasih. Baik, agar taat dan juga ikhlas. Itu bagaimana Habib? Silakan Habib. Pertanyaan sederhana, tetapi untuk menjawab membutuhkan ceramah 1 jam. Tapi simple singkat jawabannya. Simple singkat jawabannya. Yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah kepada hati-hati sahabat adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi sahabat itu kenapa mereka ini semangat ibadah, dan ibadah-ibadah mereka betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, karena dari awal yang ditanamkan oleh Nabi di dalam hati-hati sahabat-sahabat beliau adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada siapa? Satu, cinta Allah. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada siapa? Cinta terhadap kebaikan. Jadi Bapak, kalau kita sudah cinta sama Allah, kita semangat untuk ibadah. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta sama kebaikan, maka yang kita harapkan dari ibadah itu murni lillahi ta'ala. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu alam. Baik, insyaallah bisa menjawab Pak? Insyaallah. Baik, kemudian ibu-ibu yang di belakang kami persilakan untuk bertanya. Silakan Ibu yang pakai jilbab seragam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Mariam, Ustadz izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa apabila seseorang menipu ataupun menyeleweng, itu bukan umat Muhammad. Nah, yang saya tanyakan Ustadz,
jika kita menemukan seorang atau pimpinan yang tidak jujur, tetapi dia menuntut bawahannya jujur, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz mungkin melihat pimpinan kita yang tidak amanah, ya, baik itu amanahnya secara bentuk pribadi, kemudian juga terhadap grup juga. Ini seperti apa? Siap. Memang zaman akhir ataupun akhir zaman, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya atau hilangnya amanah. Jadi amanah ini adalah sesuatu yang langka di akhir zaman. Ini bukan berarti, oh Ustadz kalau langka, kalau memang amanah itu diangkat, berarti kita tidak perlu amanah. Bukan itu maksudnya. Kalau memang di akhir zaman yang namanya amanah itu sudah mulai langka, maka kita jadikanlah diri kita sebagai ghoriban, sebagai wong yang langka. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita nyingok kawan kita, keluarga kita, atau sahabat kita, pimpinan kita, dionyo tidak jujur, dionyo tidak amanah, mak mano sikap kita? Sebagai seorang mukmin, maka Nabi Muhammad mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika ad'aful iman. Seorang mukmin kalau dia nyingok ada penyelewengan, ada sesuatu yang sifatnya melanggar perintah Allah, maka dia wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, kalau dia punya wewenang, punya kekuatan, maka dia wajib untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan wewenangnya. Ustadz mak mandu dengan wewenang, aku nih bawahannya, sedangkan dia pucuan aku. Kalau tidak baca pakai lisan, enjok tahu nasihati. Pak, minta maaf, aku nak ngomong sama Bapak. Ini karena aku sayang sama Bapak. Jangan menipu Pak. Karena Nabi ngomong, kalau yang menipu itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uy bib, aku tidak tersebut itu tuh. Tidak tersebut, gogob, loka diberhentikannya aku. Nah, ini kan tantangan namanya. Kalau memang tidak baca, maka dengan hati kita ingkar. Kita tidak galak, tidak demen sama sifat tersebut, dan kalau kita pengen untuk diajak atau dilibatkan dalam hal itu, kita wajib untuk menghindarkan diri kita. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jujur be, kita masing-masing jujur. Tempat kita begawe kadang-kadang kita nih jujur, tapi akhirnya tidak bisa jujur karena kondisi lapangan. Benar apa benar? Benar apa benar? Di kantor itu kita pengen jujur. Cuma kalau kita jujur kadang-kadang kita dimusuhi wong. Akhirnya kita tidak jujur. Nah, ini tantangan. Ini namanya tantangan. Kalau kita memang pengen diakui umat Nabi Muhammad, maka ayo kita berani untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Insya Allah kita mendapatkan hal tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Syukron jaziron Habib udah menjelaskan tadi tausiah yang sama-sama kita mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, kemudian juga mendapatkan suri tauladan berdasarkan penjelasan dari Al Habib Ali Koror Al Haddad. Sekali lagi tentunya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insyaallah. Hayyul hadi bi ajmal itarah sallu ma'ana ya hubban wa imadi
عمادي